Baik para hadirin, bapak-bapak, dan Allah melanjut acara inti yang kita nantikan. Mari sama-sama kita dengarkan mau'idah hasanah yang insya Allah akan sampai kita Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Ustadz Raden Surya. Tidak kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ya zal jalali wal ikram. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, angkat tangan doa. Allahumma maghfiratan umurana wa hayatina. Allahumma rahmatan umurana wa hayatina. Allahumma syafa'atan ala rasulillah. Allahumma barakatan umurana wa hayatina. Allahumma sakinatan fi qulubina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Karim ya Azim ya qabulan maqbulan du'aana wa hajatina. Rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Khud biyadi qalat hilati adrikni. Khud biyadi qalat hilati adrikni. Khud biyadi qalat hilati adrikni. Ya Allah, berikan keberkahan kepada hujan rahmat-Mu ya Allah. Keberkahan kepada kami ya Allah. Mensucikan hati-hati kami ya Allah. Mensucikan akal pikiran kami ya Allah. Mensucikan lahir batin kami ya Allah. Membersihkan dan mensucikan kehidupan kami ya Allah dari segala dosa dan mara bahaya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Ghaffar yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Gugurkan dosa-dosa kami ya Allah sebanyak titik-titik hujan yang datang turun ya Allah. Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni, limpahkanlah rezeki yang berkah dan berlimpah sebagaimana turunnya hujan deras di saat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana janji Rasul-Mu ya Allah, barang siapa yang berdoa ketika turun hujan deras dan meyakini itu adalah rahmat Allah, maka mustajablah doanya. Angkat semua kesusahan kami ya Allah. Angkat semua penyakit kami ya Allah. Angkat semua kesempitan hati kami ya Allah. Berikan keberkahan hidup kami ya Allah. Berikan rezeki berlimpah ya Allah, yang berkah, yang halal dan thayyiban mubarakan fih. Beri kemudahan segala urusan kami ya Allah. Mudah-mudahan sepulang hari ini ya Allah, kami semua Engkau rahmati ya Allah. Kami diberkahi Engkau semua ya Allah. Dan berikan kemudahan dan juga petunjuk-Mu ya Allah. Mudahkan setiap urusan kami ya Allah. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang susah Engkau mudahkan ya Allah. Yang punya hajat Allah kabulkan ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan muliakan Al-Mukarram Abu Yawali Kasbin Juanda selaku Sohibul Bait, Sohibul tuan rumah,
Yang kedua yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua APSD Surya Tidar, ada Abah Agar, ada Mas Wiwit dan Mas Bri. Yang kami hormati dan kami tuakan orang tua kami, Bapak Muhsin dan juga Bapak Dani, jauh-jauh dari Bogor si Omas, Masya Allah, kita takzim kepada beliau. Yang kami hormati dan muliakan, di sini ada orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Arifin Purba MA. Ini kalau ngaji setiap malam Kamis di sini 2 minggu sekali, beliau sama saya di sini. Ngaji fikih bagiannya beliau, tasawuf bagiannya saya. Alhamdulillah. Makasih Pak Bukil, ya kan. Yang selanjutnya yang jauh-jauh juga nih saudara kita, Master Sugiarto nih dari Tambun, Bekasi, pakai motor. Subhanallah. Besok kita ada acara di Puncak, bareng-bareng pakai motor. Berhubung mobilnya masih di showroom, kita pakai motor dulu. Ya, ntar kalau udah turun kontainernya kita baru-baru mobil bareng. Makasih semuanya, tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan, wabil khusus nih, Abah Eyang Agung, ya bersama tim hadrohnya. Syukran kafiran sudah menghibur kami dengan salawatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada kita semua, wabil khusus kepada Eyang Agung dan tim hadroh, dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah, diberikan keberkahan hidup di dunia wal akhirah, diberikan husnul khatimah tanpa hisab, dan dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini, subhanallah wa bihamdih, Allah telah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dalam kurun waktu bulan tiap bulannya, dalam kurun waktu hari ke harinya, Allah senantiasa curahkan rahmat taufik hidayah kepada kita. Kita mengenang sejarah umat Islam, di mana Muharram kita kenal dengan bulannya Hijriah, hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kenal bulannya Rabiul Awal, adalah bulan di mana Nabi kita dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga, kita mengenal apa? Bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Kemudian bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang terakhir, yang saat ini kita duduki di penghujung bulan Rajab, yaitu bulan Isra wal Mi'raj, di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah, diundang oleh Allah, diundang oleh kekasihnya yang mencintai dan dicintai kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hitungan seketik mata sampai kepada Sidratul Muntaha. Rahasia dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sebelum beliau diberangkatkan oleh Allah, dicuci dulu, dibelek dulu nih dadanya. Ketika yang pertama kali, ketika usia 7 tahun. Maka yang selanjutnya adalah ketika mau mi'raj, dibelek dadanya sama malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dibersihkan kalbunya. Karena untuk menghadap Allah itu sangat luar biasa, setingkat malaikat saja tidak mampu. Maka hanya Rasulullah SAW atas izin undangannya, undangan yang maha mencintai dan dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam, selanjutnya Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, selanjutnya Nabi Idris, selanjutnya Nabi selanjutnya Nabi apa? Musa, dan yang terakhir itu Nabi Ibrahim alaihissalam. 7 tingkatan langit
kemudian barulah menapaki yang namanya pintu Sidratul Muntahazim. Di situ tidak diantar lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam, karena beliau tidak berhak, tidak mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Setingkat malaikat yang materinya dari cahaya saja tidak mampu menembus Sidratul Muntahazim. Dari Sidratul Muntahazim sebetulnya ada perjalanan ke arsy yang pertama, kemudian ke arsy yang kedua, sampai ke arsy yang ketujuh, sampai ke arsy yang 12, dan sampai ke arsy yang ke-14, barulah berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tangga arsy dengan yang lainnya kurun waktunya dalam masa kurang lebih 7 kali putaran penciptaan alam semesta. Kalau gampangnya nih, dari satu ars ke ars yang lain itu lamanya 7 kali kiamat. Kira-kira jauh nggak? 7 kali kiamat, Masya Allah. Ini dalam hitungan satu malam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit 1 sampai langit 7, sampai ars 1 sampai ars 7, sampai ars 12, dan juga ars yang ke-14. Disitulah berjumpa Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Naik kuda pagi lewat. Kita harus mau naik kuda di sini. Ternyata yang kita ketahui, malam di mana Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahunya hanya menerima apa? Perintah salat. Padahal ada rahasia-rahasia yang Allah bisikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tentang kerahasiaan penciptaan alam semesta. Yang kedua, Allah tunjukkan sebuah nama-nama nabi dan rasul dan juga para wali-wali di akhir zaman. Di akhir zaman ini yang selamat itu hanya wali Allah. Pilihannya hanya 2. Kalau tidak jadi wali Allah, maka jadi wali setan atau wali dajjal. Kalau tidak di antara keduanya, maka menjadi korban dari keganasan Dajjal laknatullah, otomatis jadi anak buahnya Dajjal. Makanya capailah cita-cita teragung dan tertinggi kita semasa masih hidup, yaitu menjadi wali-wali Allah. Kenapa menjadi wali Allah itu penting? Karena wali Allah itu ketika meninggal husnul khotimah tanpa hisab. Kalau orang mukmin dan beriman saja, setingkat ulama sekalipun, kalau tidak menjadi wali Allah, tetap meninggalnya harus dihisab. Bapak Ibu, setingkat mukmin kalau belum jadi wali Allah itu tetap dihisab. Sakratul mautnya tetap sakit. Satu sayatan sakratul mautnya 13.000 sayatan. Pelai di sayat. Sakitnya luar biasa. Tapi buat kekasih-kekasih Allah, ketika sakratul maut diperlihatkannya surga. Yang kedua dihantarkan oleh malaikat Jibril. Yang paling nikmat ketika ruh kita dijemputnya oleh baginda Rasulullah SAW yang tadinya sakit sakratul maut, lantaran berjumpa Rasulullah hilang rasa sakitnya. Disitulah hikmahnya, faedahnya kenapa menjadi wali-wali Allah. Wali Allah catatannya Allah yang pegang, bukan malaikat lagi. Kalau catatan malaikat, nih satu pulpen aja pertanyaannya bisa ribuan tahun. Dari mana nih pulpen? Oleh siapa, duitnya, dan lain sebagainya. Panjang pertanyaannya. Sesuatu yang halal hisapnya panjang, apalagi sesuatu yang haram azabnya panjang. Enaknya jadi wali Allah apa? Catatannya Allah yang pegang. Tidak berhak bertanya tuh malaikat, langsung masuk surga tanpa hisab. Enak gak? Mudah-mudahan kita semua yang menjadi kekasih Allah, amin ya rabbal alamin. Apa hikmah yang kedua dari Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj adalah undangan seorang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran tahun-tahun di mana itu adalah tahun kesedihan Rasulullah. Yang pertama ditinggalnya paman yang mulia, ya, paman beliau yang membela beliau yaitu Abu Thalib. Yang kedua istri yang tercinta yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Ditambah lagi masa-masa kesedihan itu, maka dihiburlah Nabi Muhammad SAW
untuk dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Isra wal Mi'raj Rasulullah juga diperlihatkan betapa nikmatnya surga dan juga penghuni-penghuni neraka. Ini diperhatikan. Di situ ada beberapa penghuni neraka yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Yang pertama, hati-hati ya. Ngerinya penghuni neraka yang pertama yang diperlihatkan yaitu azabnya adalah yang memakan harta anak yatim. Yang kedua, memakan harta ribawi. Yang ketiga, yang durhaka sama orang tua dan berbuat zalim. Itu amat pedih, harus dihindari. Kemudian karena kita memahami dan sering mendengar Isra wal Mi'raj adalah satu hadiah untuk umat Rasulullah SAW menerima amanah kewajiban mendirikan sholat. Kenapa? Ternyata sholat itu adalah untuk keselamatan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya 50.000 waktu menjadi 5.000 waktu. Dari 5.000 waktu menjadi 50 waktu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dari 5 waktu hakikatnya 50 rakaat. Yang fardunya 17 rakaat. Yang sunnahnya 33 rakaat. Betul. Fardunya 17 rakaat. Zuhur berapa? 4. Asar, maghrib, isya, subuh berapa? 17 rakaat. Sunnahnya adalah 33 rakaat. Apa sunnahnya? Qobliyah ba'diyah itu 16 rakaat. Tahajudnya 13 rakaat dan duhanya minimal 4 rakaat, totalnya 33 rakaat. Ditambah fardunya 17 rakaat, maka wajibnya sebagai seorang mukmin 50 rakaat dalam satu waktu sempurna. Hikmah yang kedua, sholat itu adalah solusi keselamatan di dunia wal akhirah. Kalau di akhiratnya sudah tentu orang yang menegakkan sholat, as-sholatu imaduddin, maka dijamin masuk surga. Di dunianya apa? Di dunianya kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi Bapak Ibu kalau punya masalah sekecil dan sebesar apapun, ngadunya ke Allah, jangan ke laki. Beras kosong, ngadunya ke Allah apa ke laki? Laki lah, abang yang tanggung jawab. Kalau dulu satu ketika saya punya seorang pasien di daerah Galaksi Bekasi. Ada seorang ibu bekerja 25 tahun, nabung uangnya dapat 1 miliar. Setelah nabung kumpul 1 miliar, 25 tahun kerja, berbisnis dengan temannya ditipu habis-habisan. 25 tahun keringatnya ditipu sama teman. Tapi sang ibu ini kalau doa kayak Abu Nawas, nggak pernah dia ngeluh, nggak pernah ngadu sama suaminya. Tapi kalau doa kayak Abu Nawas, apa doanya? Ini cerita dia kepada saya, kisah nyata. Ya Allah, kalau keringat saya yang sudah saya kumpulkan 25 tahun mendapatkan rezeki 1 miliar, tiba-tiba ditipu sama teman saya ikhlas ya Allah. Tapi saya teh punya hajat. Saya teh ngumpulin uang ini punya hajat. Apa hajatnya? Berangkat haji satu keluarga, 4 orang, anaknya 2, dirinya dan suaminya. Yang kedua, saya teh punya hajat, anak saya dua-duanya pengen kuliah di luar negeri. Yang ketiga, saya teh pengen punya rumah yang layak. Apa yang terjadi? Karena dia ikhlas dan pasrah sama Allah, tanpa suaminya tahu. Dalam waktu 3 bulan ternyata suaminya dipromosikan menjadi seorang pejabat direktur, dapat hadiah haji gratis satu keluarga. Kemudian 2 anaknya dapat beasiswa gratis ke luar negeri. Ditambah lagi dapat bonus rumah gratis senilai 1 miliar. Di total 4 miliar. Hilangnya 1 miliar, dikasih Allah 4 miliar, bukan berupa uang, tapi hajat yang dia butuhkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya hajat sudah minta saja sama Allah. Kalaupun uang kita ngumpulin ada yang nipu dan lain sebagainya,
biarin saja gitu, pasti Allah ganti. Ciri kalau kita kehilangan sesuatu kemudian kita mengikhlaskan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesuatu itu datangnya dari Allah kembali kepada Allah, kita ikhlaskan, Allah gantinya berlipat ganda. Bapak Ibu pasti pernah ngalamin, betul, hal yang kecil-kecil, hilang yang kecil-kecil, kalau ikhlas Allah gantinya berlipat. Tapi kalau ngegerutu nggak ikhlas, kagak datang-datang tuh penggantinya, betul? Maka di dalam Isra wal Mi'raj mengisyaratkan bahwa kita itu tidak boleh putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pegangan kita hanyalah Allah dalam menjalani kehidupan ini. Tempatnya di mana? Adanya di sholat. Adanya di sholat. Tempat paling dekat seorang hamba dan khalik adanya di sholat. Tempat mustajabnya doa adanya di sholat. Ketika sujud terakhir berdoalah di dalam hati. Maka kata Rasulullah, tidak tertolak doanya. Jangan pada saat sujud ingatnya masakan sama cucian. Doa dalam hati. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Isra wal Mi'raj menunjukkan bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang suci menuju tempat yang suci dan menuju tempat yang paling suci, berjumpa kepada sesuatu yang suci. Maka Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, barang siapa yang mensucikan dirinya, terutama kalbunya, jiwanya, akalnya, ruhnya, dan jasadnya, maka Allah sucikan hidupnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dirimu baik buruknya tergantung baik buruknya apa? Hatimu, pikiranmu, ucapanmu, dan sikap perbuatanmu. Jadi kalau ingin memperbaiki hidup kita, perbaiki dulu hati kita. Kemudian perbaiki sholat kita. Ketiga, perbaiki akhlak kita. 3 saja. Perbaiki dari waktu ke waktu hati kita, kemudian sholat kita, kemudian akhlak kita. Sering kita mendengar azan, hayya 'alas shalah. Habis itu hayya 'alal falah. Apa maksudnya? Bersegera sholat. Maka Anda akan mendapatkan kejayaan dengan segala puji. Ketika kita melambatkan panggilan Allah, maka Allah juga lambatkan kebutuhan kita. Kalau Allah mensegerakan panggilan Allah, kalau kita mensegerakan panggilan Allah, maka Allah segerakan berikan kebutuhan kita.